Berbicara tentang akhir zaman, teman-teman, kalau kita melihat di perjanjian lama, para nabi Israel itu dibunuh oleh bangsa Israel. Di zaman perjanjian lama, di zaman ketika Allah itu sudah memberitakan dan mewartakan kepada para nabi bahwa aku akan mendatangkan dan menggenapi janjiku kepada Adam dan Hawa, yaitu Mesias akan diberikan. Tetapi orang Israel itu membunuh para nabi dan berusaha membunuh para nabi, karena Israel itu memilih untuk mengikuti Allah-Allah lain. Ya, misalnya Nabi Elia. Nabi Elia itu mengalami depresi yang luar biasa, sehingga dia pergi bersembunyi dan dia mengalami penderitaan karena dia mau dibunuh oleh bangsa Israel. Nah, penggarap-penggarap di sini itu adalah bangsa Israel. Sedangkan orang yang dikirim, hamba di situ adalah para nabi. Dan pada akhirnya kita melihat anaknya sendiri yang datang agar dengan harapan anak itu akan dihargai. Nah, di dalam Ibrani 1 dikatakan bahwa kalau dahulu Tuhan berbicara melalui para nabi, tetapi saat ini ia berbicara melalui perantaran anaknya. Dan ketika para nabi itu dibunuh oleh bangsa Israel, dan mereka tidak menerima kehadiran para nabi itu dengan nubuatan yang mereka bawa, maka saatnya Allah kita, Sang Bapa yang Maha Kuasa itu mengutus anaknya yang tak lain adalah firman-Nya sendiri untuk menyatakan siapa dia. Karena Kristus itu dalam Kolose 1:15 adalah gambaran Sang Bapa yang tak kelihatan itu. Tetapi apa yang diperlakukan bangsa itu kepada anak Allah itu? Mereka membunuhnya. Mereka tidak menerima anak Allah itu. Dan mereka memberontak, mereka mengkhianati, dan mereka menyakitinya. Ya. Dan ketika Tuhan itu nanti datang untuk kedua kali, apa yang akan dia lakukan? Ia akan membunuh para penggarap-penggarap itu yang telah membunuh anak Allah itu. Jadi anak di sana yang dikirim terakhir itu, yang sebagai pewaris itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kebun anggur itu adalah dunia ini. Ketika Allah menciptakan langit bumi baru, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa bumi ini kita menjadi penguasa atas bumi. Beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi, menjadi penguasa, kita menjadi kurios, menjadi kyrie atas dunia ini. Tetapi yang merusak kepenguasaan kita itu adalah dosa itu sendiri. Jadi Kristus datang ke dunia ini adalah anak tunggal Allah itu untuk mengembalikan misi yang semula kepada apa yang demikian seharusnya kita ada di tanah ini. Nah, jadi tujuan anak Allah datang ke dunia ini adalah untuk meneruskan pesan-pesan para nabi. Makanya Yesus datang ke dunia ini itu bukan sekedar datang sebagai pembawa pesan, tapi dialah pesan itu sendiri. Makanya kalau dikatakan Musa itu pembawa hukum, tapi Kristus adalah sang hukum. Dua hukum Musa itu di dalam tabut perjanjian, maka Kristus dibawa di dalam kandungan Bunda Maria. Makanya Bunda Maria itu adalah tabut perjanjian baru. Nah, apa hubungannya dengan akhir zaman? Di dunia sekarang kita sedang hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Ini banyak pandangan. Ada orang post milenium, pre-milenium, mereka akan berkata, oh, kerajaan 1000 tahun itu nanti. Kerajaan 1000 tahun itu adalah sekarang, di masa gereja. Karena kerajaan 1000 tahun itu adalah sejak kedatangan Mesias sampai kedatangannya yang kedua kali. Dan kita sedang hidup di masa ini. Dan penganiayaan itu belum terjadi. Kenapa? Karena iblis masih ditahan oleh Allah, belum melakukan penganiayaan. Nanti ketika iblis itu Tuhan longgarkan masa tahanannya, maka itulah masa penganiayaan atau tribulasi. Jadi apa arti dari nas atau perumpamaan ini? Kalau kita sedang saat ini hidup tidak di masa kesusahan besar itu, dan iblis itu masih diikat di dalam kuasa yang ilahi, dan masih ada kuasa yang menahannya, yaitu kasih karunia Allah, maka manfaatkan waktu kita yang sekarang itu untuk berbuah. Sebab Kristus berkata dalam Yohanes, barang siapa yang tidak berbuah, ia akan kutebang dan kubuang ke dalam api. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tidak berbuah, kamu akan dibuang. Jadi kebun anggur, yaitu dunia ini, ladang Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Nah, kita di dalam hidup ini apa yang kita kerjakan? Apakah kita menghasilkan buah-buah yang seturut dan juga selaras dengan apa yang Kristus kehendaki? Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan ke surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan 16 dikatakan, sebab dari buahnya lah kamu kenal mereka. Ya, sebelum kita bahas siapa antikristus dan lain-lain, ini penting. Kenapa? Kalau kita tidak berbuah di dalam Kristus yang kita imani, itu sama halnya dengan bahwa kita menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Dia. Sebab kalau kamu percaya, kalau saya percaya, kamu tinggal di dalam Dia dan aku tinggal di dalam Dia, kamu pasti berbuah. Dan buahmu itu adalah buah yang mendatangkan kemuliaan Allah.
bukan buah-buah yang sia-sia sebagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan ada satu hal yang paling penting yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia pernah berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu ada orang yang saya pernah berdoa, saya pernah berkata begini, yang mengundang pertanyaan baru. Dalam dosa saya berkata begini, ya Tuhan, miskinkanlah saya di hadapanmu agar aku berbahagia, dan jangan jadikan aku kaya di hadapanmu agar aku tidak sengsara. Lalu banyak yang pro kontra. Mereka bertanya, kenapa? Bukankah Bapak Abraham begitu diberkati? Tapi kaya miskin di sini bukan tentang materi, tapi tentang pengakuan. Kenapa Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang dengan rendah hati mampu mengakui kerusakan totalnya secara spiritual di hadapan Allah. Maka ia merasa, I'm nothing. Saya datang samamu Tuhan, merendahkan diri, meminta pengampunan dosa dan belas kasih-Mu. Orang-orang yang selalu merendahkan dirinya adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dikasihani Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang-orang yang punya sikap hati yang seperti itu. Sedangkan kalau kamu menjadi kaya di hadapan Allah, itu adalah sama seperti orang-orang yang di luar Kristus, yang dengan usahanya sendiri mereka berpikir, aku dapat bersatu dengan sang surga dengan apa yang kau berbuat. Dengan kata lain, mereka meninggikan dirinya terhadap Allah, maka Allah pun akan merendahkan mereka dalam hari penghakiman. Ya, dan ayat 17 yang paling penting, batu yang dibuang tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru, dan siapa yang ditimpa batu itu, ia akan hancur. Artinya apa? Hal ini merujuk kepada konsekuensi ketidakpercayaan kepada Kristus. Batu itu adalah Kristus. Itu menggenapi apa? Menggenapi penglihatan Daniel 7. 4 kerajaan ditumbangkan. Neo Babilonia ditumbangkan oleh Media Persia. Media Persia ditumbangkan oleh Yunani. Yunani ditumbangkan oleh Roma. Roma ditumbangkan oleh Kristus. Makanya kerajaan terbesar di dunia ini sekarang adalah kerajaan Yesus Kristus. Roma tidak lagi berkuasa, Yunani tidak lagi berkuasa, tetapi yang berkuasa itu apa? Gereja di dunia sekarang ini. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan bahwa kalau siapa yang tertimpa batu itu dia akan hancur dan binasa. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Kristus, dan kita tidak punya buah yang tetap di dalam Dia, dan kita tidak menggarap kebun anggur itu sebagai pekerja yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan apa yang dipesankan oleh perantaran para nabi dan Kristus Yesus sebagai sang sabda, kita akan mati. Jadi coba, sebelum kita mengenali tanda-tanda zaman itu, kan kita harus menjadi 5 gadis bijaksana itu, bukan dengan gadis bodoh. Ada begitu banyak orang terlalu bersemangat bahas antikristus, bahas siapa itu antikristus, tanpa menyadari bahwa dia adalah antikristus itu sendiri. Bedakan antikristus, bedakan sang antikristus. Sang antikristus itu satu orang. Kalau antikristus kecil yang kata Rasul Yohanes itu sudah ada sejak zaman Kristus, yang menyangkali Kristus. Menyangkalinya bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan apa yang dia lakukan. Apakah yang kamu lakukan menjadi sandungan bagi orang lain atau tidak? Wah, oke.